Jumpa lagi di ADW TV. Ya, kali ini kita akan mereview sesuatu yang beda. Untuk pertama kalinya kita akan mereview kompor induksi. Ya, yang dua ini bukan wireless charger. Ini adalah kompor induksi. Dan kita akan review dengan cara yang lumayan teknis ya. Kita akan menghitung seberapa jauh kita bisa menggunakan kompor induksi ini dan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan kalau memakai kompor induksi ini ya. Ya, buat yang nggak tahu kompor induksi adalah kompor yang menggunakan sumber listrik dan dia menghasilkan medan magnet sebagai komponen utamanya untuk menginduksi panci atau wajan yang dipakai. Jadi bukan pakai gas, nggak ada apinya. Nah, seperti apa reviewnya? Yuk kita simak aja review dari Mito Induction Cooker IN100. Ya, Mito Induction Cooker IN100 ini adalah kompor induksi yang mempunyai desain yang menurut kami simple ya, minimalis dan menarik. Dimensinya sangat tipis. Ketebalannya itu hanya 1,7 cm. Ya, seperti yang bisa dilihat ini ya, ini lebih tipis dari kompor tanam dan juga tentunya dibandingkan kompor portable. Dan menurut Mito, ini adalah yang tertipis di dunia untuk yang kelas portable. Keseluruhan bodinya ini dibalut dengan warna putih untuk unit yang kami terima ya. Tapi Mito juga menawarkan dengan warna pink. Ada juga warna pink ya. Oke, sebelum kita lebih jauh menguji yang satu ini, mari kita bahas sedikit mengenai cara kerja kompor induksi ya. Nah, pada kompor induksi ini terdapat bagian copper wire coil atau gulungan kawat tembaga yang berbentuk membulat yang dialiri listrik untuk menghasilkan reaksi elektromagnetik antara kompor ini dengan alat masak yang kita pakai. Reaksi tersebut menghasilkan panas langsung di alat masaknya. Iya, jadi panasnya tuh di alat masaknya ya. Ya, pada bagian penampangnya ini, penutup koilnya ini biasanya sih dilapisi dengan kaca ya. Menariknya, koil ini tidak langsung menghasilkan panas, tapi dia mentransfer medan magnet ke lapisan bawah alat masak. Nah, tapi yang menarik nih ya, kaca di permukaan itu memang tetap akan jadi panas ya. Kenapa? Bukan karena dipanasi oleh koilnya, tapi karena alat masaknya jadi panas dan karena dia menempel dengan kaca, kacanya jadi panas gitu ya. Nah, karena bentuk copper wire coil ini melebar berbentuk bundar ya, maka panas yang dihasilkan akan lebih merata dibandingkan dengan kompor gas yang biasanya ada pattern tertentu. Kalau ini kan dia melebar gitu ya. Nah, selain itu suhu juga lebih stabil karena ya alat masaknya yang jadi panas. Yang dibuat jadi panas itu alat masaknya dan tidak di titik tertentu, tapi di seluruh bidang permukaan bawah alat masak yang kita pakai. Nah, untuk menggunakan kompor induksi ini, kita memang memerlukan peralatan masak yang khusus ya. Dan biasanya itu adalah yang bagian bawahnya atau secara keseluruhannya itu pakai stainless steel. Karena kalau pakai steel itu lebih gampang untuk diinduksi. Nah, untuk menguji apakah alat masak kalian itu bisa dipakai atau efisien dengan kompor induksi ini, gampang. Cari magnet, tempelkan aja di alat masaknya itu ya. Apakah dia nempel atau enggak? Kalau dia nggak nempel biasanya susah dipakai. Kalau dia nempel, nah itu oke, itu buat dipakai untuk kompor induksi. Oke, sekarang mari kita bahas si kompor induksi ini. Nah, bagian atas kompor ini dilapisi dengan gelas keramik yang tidak mudah tergores dengan diameter 28 cm. Permukaan ini mampu menampung peralatan masak dengan diameter minimum 16 cm dan beban maksimumnya 20 kg. Ya, jadi kalau lagi hari raya jangan masak rendang di sini kalau gede-gede amat ya tempatnya ya. Itu bisa lebih dari 20 kg kadang-kadang ya. Jadi jangan eksesif juga. Nah, pada bagian kanan bawah terdapat tombol putar berbahan kayu yang membuat penampilannya jadi keren ya. Aksen-aksen kecil gini keren ya. Dengan tombol ini kita bisa mengatur suhu hingga 9 level pilihan panas. Dan ada indikator LED juga di sampingnya. Bersebelahan dengan knop kayu tadi ada tombol sentuh untuk on, off, dan pause. Menurut Mito, Induction Cooker IN100 ini memiliki daya maksimum 1000 watt. Tapi ini daya maksimum ya. Nanti kita akan uji berapa watt sebetulnya yang dibutuhkan untuk setiap level tadi. Dimensi kompor ini adalah 28 x 35 x 1,7 cm dengan bobot 3 kg dan dilengkapi dengan kabel sepanjang 1,2 meter. Nah, untuk keamanan, Mito melengkapinya dengan overheat protection, di mana ini akan secara otomatis ya, kalau ada panas yang berlebih, dia akan langsung mematikan kompor. Dan ada pan detection yang akan secara otomatis mematikan kompor bila peralatan masaknya itu diangkat ya. Jadi kalau dicabut ya langsung mati kompornya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian.
kompor di benchmark. Jagat review kan? Nah, harus dites sedikit lebih detail. Tapi ini memang baru kompor pertama yang kami uji, jadi untuk sementara ya baru ini yang bisa kami suguhkan ya. Pada pengujian kali ini kami akan menguji memanaskan air sebanyak 500 ml atau setengah liter ya pada sebuah panci berukuran 20 cm berbahan keramik dengan aluminium di bagian bawahnya. Panci ini dapat digunakan untuk masak menggunakan kompor gas, elektrik dan juga induksi. Nah, sebagai catatan, bahan panci, banyaknya bahan masakan, jenis bahan yang dimasak itu tentu akan berpengaruh kepada kecepatan pemanasannya. Tapi untuk standarnya kita pakai dengan memanaskan air ya. Oke, saat memanaskan air, kita bisa melihat berapa besaran daya listrik yang dibutuhkan, berapa lama yang dibutuhkan, dan suhu berapa yang dicapai dalam waktu tadi, ya. Dan itu akan kita lihat untuk setiap level yang tersedia di kompor induksi ini. Jadi kita akan catat waktunya saat suhu pertama kali mencapai nilai maksimal di setiap setting. Oke, ini tabelnya. Mari kita baca bersama tabel yang satu ini. Di sini kita lihat bahwa konsumsi daya terkecilnya adalah 210 watt di level 1. Jadi bukan 1000. Kalau kita pasang level 1 cuma sekitar 210 watt aja. Konsumsi daya tertingginya adalah 920 watt di level 9. Bahkan nggak nyampe 1000 juga sih sebenarnya ya. Nah, di setiap level dari 1 sampai 7 itu bedanya sekitar 100 watt. Di level 1 dan 2, air itu hanya dipanaskan sampai sekitar 70 sampai 80 derajat Celcius aja. Ini berarti belum sampai level yang mendidih ya. Nah, tapi ini akan cocok untuk beragam aplikasi seperti manasin susu misalnya ya, itu cocok. Air terlihat mulai mendidih di level 3 meski memang belum mencapai 100 derajat Celcius ya. Suhu 90-an derajat Celcius ini baru dicapai setelah sekitar 15 menit juga ya. Cukup lama memang di sini. Nah, level panas tertinggi yang bisa dicapai adalah 98 derajat Celcius di level 7 sampai level 9. Tentunya level panas tertinggi ini bisa dicapai paling cepat itu udah kurang dari 5 menit untuk pakai setting yang paling tinggi. Nah, untuk perhitungan biaya pemakaian daya listrik, kita akan hitung soalnya ya. Kami menggunakan perhitungan daya yang dari kisaran 1300 VA sampai 6600 VA. Yang di awal bulan Juni 2022 ini mempunyai tarif di kisaran Rp1.444,7 per kWh. Nah, dengan perhatikan tabel ini kita bisa menentukan level mana yang mau dipakai untuk apa. Mau mencapai suhu tertinggi secepatnya, seperti masak air, indomie, manasin secepatnya, langsung pakai level tertinggi karena cepat panas dan membuat dia bisa cepat dimatikan untuk menghemat biaya listrik. Mau manaskan suhu atau benda lain yang butuh panas 70 sampai 80 derajat Celcius saja pakai level 1 atau level 2. Mau manasin sampai mendidih tapi maunya pelan-pelan mungkin ya. Tidak mau langsung panas maksimal, bisa pakai level 3 sampai level 5. Atau mau menyesuaikan dengan ketersediaan listrik di rumah. Siapa tahu nggak bisa nyampe 900 ya, bisanya pakai cuma di 500 atau 600. Ya silahkan aja dibaca tabel daya yang dikonsumsi aja ya. Jadi bisa disesuaikan dengan tabel ini. Yang paling penting di sini adalah kita melihat bahwa dengan Rp100 kita sudah bisa mendapatkan air mendidih untuk sekitar 3 sampai 4 cangkir teh atau kopi. Lalu bagaimana kalau dibandingkan dengan kompor biasa? Tentunya yang menggunakan api ya. Nah, kompor gas jenis tanam dan portable memang sedikit lebih cepat bisa memanaskan air. Tapi kalau dilihat di sini sebenarnya kalau dibandingkan dengan level 9 itu nggak terlalu jauh sih lebih cepat manasin airnya ya. Nah, untuk harga, Mito Induction Cooker IN100 ini dijual di harga Rp1.199.000 dengan garansi 1 tahun langsung dari Mito. Produk ini bisa Anda beli di official store, di Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Cek deskripsi untuk link pembeliannya ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, harga kompor induksi ini memang sedikit lebih tinggi dibandingkan kompor gas portable tentunya ya. Dan tidak semua listrik rumah tangga mempunyai daya yang tinggi untuk bisa mengoperasikannya secara optimal di level paling tinggi ya. Tadi sampai 900-an watt soalnya ya. Nah, kemudian kita butuh peralatan masak khusus yang bisa mendukung kompor induksi. Walaupun kemungkinan besar kalian udah punya peralatan masak tersebut di dapur ya. Dan yang perlu diingat juga dasarnya dari peralatan masak itu sebaiknya yang flat, yang rata. Jadi emang nggak cocok untuk kita pakai wok atau wajan yang bulatnya kuali itu nggak cocok di sini ya. Kemudian fitur yang diberikan juga tergolong standar. Di sini kita nggak ada indikator suhu digital atau timer berapa lama penggunaan. Dari sisi menariknya, ini aman. Tidak ada kejadian lap atau kain kena kompor tiba-tiba terbakar. Dan nggak ada resiko gas bocor. Suhu masak juga lebih stabil dibandingkan gas yang apinya dapat tembus yang membuat transfer panasnya jadi tidak stabil. Kompor induksi akan menghasilkan panas yang stabil ya,
nggak ganggu sama ditiup angin juga nggak ngefek. Ya sedikit efek mungkin kalau alat masak kita yang ketiup angin ya, tapi tidak separah kalau pakai api ya. Lalu dia mempunyai dimensi dan desain yang tipis, tidak menghabiskan tempat dan estetika dapur jadi lebih menarik, apalagi dapur kering. Lalu ada fitur keamanan, jadi kalau alat masaknya diangkat, dia akan mati secara otomatis. Jadi lebih irit listrik juga ya sebetulnya ya. Masak udah belebek-belebek ya udah angkat gitu. Dan tentunya dia mudah dibersihkan bila ketumpahan bahan makanan juga ya. Dan peralatan masak juga tidak mudah kotor jadi hitam-hitam gitu karena ya nggak ada apinya di sini. Lalu kemudian tidak memerlukan space tambahan untuk tabung gas. Jadi ya yang kelihatan di sini ya sudah inilah yang akan memasak di situ. Dan Anda dapat masak dengan panas yang konsisten seperti melakukan pasteurisasi susu yang memerlukan suhu sekitar 70-72 derajat Celcius untuk mematikan bakteri yang berbahaya untuk tubuh. Jadi ya spesial di sini ya. Kemudian kita bisa masak dengan panas yang konsisten dan kita bisa milih suhunya berapa. Tentunya kalau udah baca tabelan tadi ya. Seperti kalau mau melakukan pasteurisasi susu yang butuh suhu di sekitar 70-72 derajat Celcius untuk mematikan bakteri yang berbahaya, itu bisa dipilih di level yang paling bawah atau nomor 1. Jadi, Mito Induction Cooker IN100 ini bisa menjadi alternatif yang menarik nih kalau kita tertarik untuk menggunakan kompor induksi. Produk ini juga sudah dilengkapi dengan fitur keamanan untuk keamanan kita keluarga saat masak ya. Dimensinya juga tipis ya dan ya keren lah bentuknya ya. Mau diletakkan di mana aja nih keren jadinya di dapur gitu ya. Kemudian soal klaim kompor induksi bisa lebih hemat dari gas, itu memang kita tidak bisa buktikan langsung karena kita tidak bisa ngetes di gasnya ya. Tapi pada akhir tahun 2021 PLN tuh pernah melakukan uji coba untuk melakukan pemasakan 1 liter air menggunakan kompor induksi yang 1200 watt. Itu katanya dia memerlukan biaya sekitar Rp158 untuk masak air 1 liter ya. Sementara dengan kompor yang pakai LPG tabung 12 kg itu butuh sekitar Rp176. Oh ya, udah cek tabel hasil pengujian kita kan? Dengan kompor Mito ini masak air itu bisa mateng Rp100 aja. Bahkan lebih rendah dari pengujiannya PLN tadi. Jadi jangan mengira karena pakai listrik dia auto bikin kantong jebol karena boros. Ini malah bisa lebih irit dibandingkan pakai gas. Dan ya ini terutama cocok banget nih buat yang ngekos, buat yang di apartemen gitu ya, yang butuh irit listrik. Tapi memang syaratnya harus bisa punya listrik yang cukup besar ya. Ya kalau punya 1.300 agak mepet mungkin ya. Kalau yang punya 2.200 mungkin cukup kalau misalnya nggak terlalu banyak peralatan lain yang dihidupkan. Dan dia juga mudah disimpan kalau misalnya ruangan kalian memang kecil gitu ya, apartemen studio mungkin nggak butuh selalu ada di sini, mau diselipin, mau disimpan gitu, gampang. Kemudian karena tidak ada api dan tidak membakar, jadi hanya menginduksi, kompor macam ini jadi cocok untuk dipakai ya seperti tadi di apartemen sama di tempat-tempat yang tidak mengizinkan ada kompor gas di situ. Mau melengkapi tempat di hotel, di dapur bersih gitu ya, itu cocok. Atau mungkin mau dibawa berlibur. Ya, siapa tahu tempat berliburnya memang buat keluarga, tapi mungkin nggak ada kompornya di situ, atau mungkin susah nyari gasnya, nggak disediain gas, bisa bawa ini. Ya, selama listriknya emang mencukupi ya. Nah, mungkin kalian punya ide mengenai penggunaan kompor induksi semacam ini, bisa tulis juga ya di kolom komentar. Nah, sekian dulu pengujian kompor pertama kami di Jagat Review. Semoga hasil pengujiannya bisa berguna dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Saya Didi Irfan, Jagat TV.